Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok akibat hukum putusan arbitrase, yaitu pembahasan ke-6, hari ini akan melakukan presentasi mengenai materi kami tersebut. Sebelum kita memulai presentasinya, marilah kita memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami sendiri. Yang pertama ada Widya, lalu ada Faridatul Fatnil, lalu ada Ervina Dwi Indiani, lalu ada Fania Anindya, lalu Naufia Nur, dan yang terakhir Laila Nurhaliza. Sekarang kita mulai ke slide pertama, yaitu akan dipresentasikan oleh Widya. Arbitrase merupakan salah satu alternatif pilihan sengketa yang cukup banyak dipilih oleh para pelaku bisnis. Prosesnya yang cepat dan sifatnya rahasia menjadi salah satu alasan arbitrase dipilih sebagai salah satu forum dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase daripada pengadilan. Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa atau Undang-Undang Arbitrase dan APS. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan arbitrase terdiri dari 2 tahap yang meliputi yang pertama, pendaftaran putusan ke pengadilan negeri, dan yang kedua, pelaksanaan putusan. Selanjutnya, kedudukan hukum putusan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Arbitrase atau lembaga arbitrase sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad. Di Indonesia sendiri, pranata arbitrase ini sesungguhnya telah dilakukan sejak tahun 1894, yaitu sejak pemerintahan Hindia Belanda yang memperlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau dalam Kitab RV. Ada 2 jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya di Indonesia. Yang pertama adalah arbitrase ad hoc atau volunteer, yang mana tidak berkoordinasi dengan salah satu institusi. Yang kedua adalah arbitrase internasional atau permanen, yang mana arbitrase dikoordinasikan oleh salah satu institusi arbitrase yang telah dikenal oleh pemerintah Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPNI, dan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi BAKTI, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kain Intelektual atau BAMHAKI. Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara. Sesuai dengan perkembangan zaman di mana perekonomian semakin meningkat baik di dalam negeri maupun perdagangan dengan luar negeri. Dan sejalan dengan itu dibutuhkan juga penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis. Maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1999. Sudah diatur mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase baik putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional seperti yang tercantum pada bab 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 59 sampai Pasal 69. Dengan disahkannya undang-undang ini diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase, baik nasional maupun internasional, pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akibat hukum dari pelaksanaan putusan arbitrase mengakibatkan gugur atau kehilangan kewenangan dari pengadilan negeri untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum pertama yang ditimbulkan arbitrase adalah mengakibatkan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Akibat hukum yang ditimbulkan arbitrase diatur dan ditegaskan dalam Pasal 3 Jungto Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijelaskan sebagai berikut.
dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Penerapan ketentuan tersebut antara lain ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 175 K/Perdata/2005 tanggal Desember 2006. Dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase nomor 30/1999, akibat hukum utama yang ditimbulkan oleh arbitrase diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase nomor 30/1999 yang menyatakan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian itu ke pengadilan negeri. Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 1999 menyatakan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Begitulah presentasi tentang akibat hukum putusan arbitrase di Indonesia oleh kelompok kami. Untuk perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.